Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nina Agustianingrum MPD dan Ibu Pascalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks kelas 02. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sasela Noveria dengan NPM 008, Irka Lestari dengan NPM 035, Anissa Yuliasari dengan NPM 094, Rizky Farika dengan NPM 122, Prima Anissa dengan NPM 21403061125. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan hasil diskusi kami, yaitu materi bentuk polar bilangan kompleks. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu ada bentuk polar, definisi, operasi bentuk polar, dan latihan soalnya. Langsung saja, yang pertama adalah bentuk polar. Ya, andaikan Z sama dengan X plus Y merupakan suatu titik X, Y pada bilangan kompleks berdasarkan gambar X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, di mana R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan mutlak X plus Y, di mana modulus dari Z sama dengan X plus Y, ditulis modulo Z dan theta, di mana argumen dari Z ditulis arc Z dan arc tan Y per X, yaitu menyatakan suatu sudut antara garis OP dengan sumbu X positif. Nah, hal ini mengakibatkan Z sama dengan R cos theta plus I sin theta sama dengan R dikalikan dengan cos theta plus I sin theta, atau dapat pula ditulis dengan Z sama dengan X plus Y sama dengan R dikalikan dengan cos theta plus I sin theta sama dengan R cis theta. Nah, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Theta. Kemudian definisi dari bilangan kompleks adalah pada bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, suatu theta disebut dengan argumen dari Z dapat dituliskan theta sama dengan ARG Z. Suatu theta dengan batas theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2pi, atau theta berada di theta lebih dari min pi kurang dari pi disebut dengan argumen utama dari Z, di mana argumen utama ditulis dengan theta sama dengan ARG Z, dengan A menyatakan simbol huruf kapital. Kemudian untuk pembahasan untuk theta terdapat di pilihan salah satu saja. Kemudian ada definisi selanjutnya, yaitu definisi kedua. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 dikatakan sama, yaitu Z1 sama dengan Z2 jika R1 sama R2 itu sama dengan, dan theta 1 sama dengan theta 2, dengan catatan argumen Z sama dengan argumen Z dengan A huruf kapital ditambah 2 NP, di mana N itu dari 0, 1 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai operasi bilangan bentuk polar. Yang pertama yaitu penjumlahan. Misalkan Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, maka Z1 ditambah Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ditambah R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah R2 cos 2
cos theta 2 ditambah I R1 sin theta 1 ditambah R2 sin theta 2. Untuk operasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu pengurangan. Nah, dimisalkan Y1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Y2 nya itu sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, maka Y1 dikurangi dengan Y2 itu sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikurangi R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, jadi itu yang di dalam kurung dikalikan dengan yang di luar kurung. Jadi menghasilkan R1 cos theta 1 dikurangi dengan R2 cos theta 2 ditambah I R1 sin theta 1 dikurangi dengan R2 sin theta 2. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk perkalian polar. Nah, di sini misalkan Z1 sampai dengan R1 dalam kurung cos theta 1 plus I sin theta 1, Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, di sini yang namanya bentuk perkalian sudah pasti kita akan mengalikan Z1 dikalikan dengan Z2. Nah, kita tuliskan saja Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 plus I sin theta 1 dikali R2 dalam kurung cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kita kelompokkan. Untuk yang R1 kita taruh depan ya, R1 kali R2 gitu. Kemudian kita kalikan cos theta 1 plus I sin theta 1 dengan cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kemudian setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan R1 dikali R2 itu dalam kurung cos theta 1 cos theta 2 plus I cos theta 1 sin theta 2 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Nah, kemudian kita dapat tuliskan kembali R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 cos theta 2 ditambah I cos theta 1 sin theta 2 plus I sin theta 1 cos theta 2. Ingat tadi kita pada yang terakhir kita punya plus I kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Karena I kuadrat itu adalah nilainya adalah min 1, berarti kita dapat tuliskan min sin theta 1 sin theta 2. Nah, begitu. Terus kita kelompokkan yang memuat I kita jadikan dengan I. Jadi kita mendapatkan R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2 plus I cos theta 1 sin theta 2 plus sin theta 1 cos theta 2. Nah, di sini kita menggunakan aturan trigonometri. Kalau cos sin sin berarti itu adalah cos, kemudian kalau yang cos sin cos itu adalah sin. Jadi tadi berarti kita dapatkan R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 plus theta 2 ditambah I sin theta 1 plus theta 2. Maka kita bisa tuliskan bahwa bentuk perkalian tadi Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 cis theta 1 plus theta 2. Baik, melanjutkan materi yaitu pembagian. Di sini misalkan Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Dengan R1 sama dengan modulus Z1, R2 sama dengan modulus Z2, argumen Z1 sama dengan theta 1, dan argumen Z2 sama dengan theta 2. Nah, maka untuk operasi dari Z1 per Z2, di sini sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 per R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Nah, kita operasikan di sini kita ubah untuk
bentuknya menjadi R1 per R2 buka kurung kerawak cos theta 1 min theta 2 plus I sin theta 1 min theta 2 tutup kurung kerawak. Nah, di sini kita sederhanakan jadi R1 per R2 cis theta 1 min theta 2. Nah, dari yang diketahui tadi berarti kita peroleh modulus Z1 per Z2 dikali cis theta 1 min theta 2. Jadi untuk operasi pembagian kita peroleh rumus yaitu modulus Z1 per Z2 cis theta 1 min theta 2. Untuk selanjutnya itu ada bentuk inverse dari bilangan kompleks. Nah, dimisalkan Z1-nya sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2, maka inverse dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta atau R cis theta itu adalah Z inverse sama dengan 1 per R cis min theta. Baik, yang selanjutnya adalah latihan soal nomor 1. Hitunglah hasil perkalian dari dua bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar. Nah, kita telah diketahui Z1 sama dengan 3 cis 45 derajat dan Z2-nya itu sama dengan 2 cis minus 30 derajat. Nah, kita tuliskan dulu dalam bentuk kartesian ya. Untuk Z1-nya itu sama dengan 3 cos 45 derajat ditambah I sin 45 derajat. Untuk Z2-nya sama dengan 2 cos minus 30 derajat plus I sin minus 30 derajat. Nah, kita langsung kalikan saja untuk Z1 dan Z2-nya. 3 dikali 2, kemudian dalam kurung cos 45 dikurangi 30 derajat plus I sin 45 dikurangi 30 derajat, maka didapat 6 cos 15 derajat plus I sin 15 derajat. Maka Z1 dikalikan Z2 itu hasilnya adalah 6 cis 15 derajat. Untuk latihan soal yang kedua, hitunglah hasil perkalian dari dua bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar. Diketahui Y1-nya sama dengan 4 cis 60 derajat dan diketahui Y2-nya itu sama dengan 2 cis min 120 derajat. Untuk penyelesaiannya, pertama kita jabarkan dulu untuk Y1 dan Y2-nya. Jadi tadi diketahui Y1-nya itu kan sama dengan 4 cis 60 derajat. Itu menjadi 4 cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Dan untuk Y2-nya tadi diketahui 2 cis min 120 derajat. Itu diubah menjadi 2 cos min 120 derajat ditambah I sin min 120 derajat. Nah, jika sudah dijabarkan untuk Y1 dan Y2-nya, maka bisa kita kalikan kedua bilangan kompleks tersebut. Jadi Y1 dikali Y2 itu kita kalikan dulu untuk angka yang di depannya tadi, yaitu 4 dikali 2 cos 60 derajat dikurangi 120 derajat ditambah I sin 60 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi menghasilkan 4 dikali 2 sama dengan 8, lalu cos 60 derajat dikurangi 120 derajat itu min 60 derajat, lalu ditambahkan dengan I sin 60 derajat dikurangi 120 derajat itu menghasilkan I sin min 60 derajat. Jadi Y1 dikali Y2 itu sama dengan 8 cos min 60 derajat ditambah I sin min 60 derajat. Untuk hasil akhirnya, maka kita sederhanakan lagi menjadi hasil akhirnya yaitu Y1 dikali Y2 sama dengan 6 cis min 60 derajat. Berikut adalah contoh dari inverse bilangan kompleksnya. Nah, tentukan inverse bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan min 3 dikurangi I akar 3. Penyelesaiannya diketahui bahwa X-nya adalah min 3 dan Y-nya adalah min akar 3. Kemudian mencari R dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X-nya tadi sudah diketahui min 3 dan Y-nya sudah diketahui
min akar 3. Kemudian disubstitusikan menjadi akar min 3 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Kemudian dioperasikan, min 3 kuadrat yaitu 9 dan akar 3 kuadrat yaitu 3. 9 ditambah 3 menghasilkan 12, maka akar dari 12 sama dengan 2 akar 3. Nah, setelah itu kita dapat mencari nilai tetanya menggunakan rumus tan theta sama dengan y per x. Y-nya tadi min akar 3 dan x-nya yaitu min 3. Dioperasikan menghasilkan 1/3 akar 3. Kemudian dicari sudut mana yang memenuhi nilai 1/3 akar 3. Ternyata berada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3, sudut yang memenuhi nilai 1/3 akar 3 itu adalah sudut 210 derajat. Kemudian disederhanakan menjadi 7/6 pi. Nah, karena sudah diketahui R dan tetanya, maka kita dapat disubstitusikan kepada rumus Z-nya. Z sama dengan R cis theta, Z sama dengan 2 akar 3 cis 7/6 theta. Nah, maka persamaan inversnya itu bisa dicari menggunakan rumus Z inverse sama dengan 1/R cis min theta. R-nya tadi sudah diketahui 2 akar 3 dan tetanya sudah diketahui 7/6 pi. Disubstitusikan menjadi 1/2 akar 3 cis min 7/6 pi. Kemudian disederhanakan menjadi 1/6 cis min 7/6 pi. Baik, melanjutkan latihan soal nomor 4, yaitu jika diketahui Z sama dengan Z1 dikali Z2 per Z3 dengan Z1 sama dengan min 1 plus I, Z2 sama dengan 1 min I akar 3, dan Z3 sama dengan 1 plus I. Nah, tentukan bentuk kutub dari Z dan konjugat Z. Penyelesaiannya yaitu, di sini kita tuliskan dulu tadi, Z1 kan sama dengan min 1 plus I. Dengan R itu sama dengan konjugat, dengan R sama dengan modulus Z. Nah, bisa kita operasikan di sini. Kita masukkan rumusnya yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya. Jadi min 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita peroleh akar 2 untuk nilai R-nya. Lalu untuk tan theta di sini yaitu Y per X. Kita masukkan angkanya jadi min 1/1 sama dengan min 1. Untuk tetanya yaitu berarti 135 derajat. Nah, atau kalau kita ubah menjadi bentuk pi jadi 3pi/4. Nah, jadi untuk Z1 di sini kan sama dengan R cis theta. Berarti kita masukkan nilai R-nya tadi akar 2 cis, untuk tetanya 3pi/4. Oke, selanjutnya Z2-nya kan sama dengan 1 min I akar 3. Jadi untuk nilai R-nya yaitu modulus Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, kita masukkan angkanya. Untuk nilai X-nya 1, untuk nilai Y-nya min akar 3, jadi kita peroleh akar 4 atau sama dengan 2. Untuk tan tetanya, Y per X, kita masukkan juga angkanya. Min akar 3 plus per 1, kita peroleh min akar 3, jadi untuk tetanya yaitu min 60 derajat atau bisa kita tulis untuk bentuk pi-nya itu sama dengan min pi/3. Nah, kita ubah bentuknya, kita peroleh jadi 5pi/6. Jadi untuk Z2-nya di sini yaitu R cis theta, kita masukkan jadi 2 cis 5pi/6. Lanjut untuk Z3-nya. Z3 tadi yaitu 1 plus I. Jadi untuk R-nya kita masukkan angkanya, kita peroleh akar 2. Untuk tan tetanya kita peroleh Y per X itu sama dengan 1. Jadi nilai tetanya sama dengan 45 derajat. Atau kalau dalam bentuk pi jadinya pi/4. Jadi untuk Z3-nya ini kan R cis theta, kita masukkan nilai R-nya tadi akar 2 dan tetanya pi/4. Jadi kita peroleh Z3 sama dengan akar 2 cis pi/4. Jadi untuk nilai Z sama dengan Z1 dikali Z2 per Z3 sama dengan kita masukkan nilai Z1 awal tadi yaitu akar 2 cis 3pi/4 dikalikan Z2-nya yaitu 2 cis 5pi/6 per Z3-nya yaitu
akar 2 cis pi per 4. Kita operasikan sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu Z sama dengan 2 cis 16 pi per 12. Sekian paparan dari latihan soal nomor 4. Latihan soal nomor 5. Misalkan Z1 sama dengan min 5 cos pi per 2 plus I sin pi per 2 dan Z2 sama dengan 2 cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6. Tentukan hasil penjumlahan dari Z1 dan Z2 dalam bentuk polar. Nah, dalam penjumlahan ini penyelesaiannya Z1 ditambah Z2. Z1 diketahui min 5 cos pi per 2 plus I sin pi per 2 ditambah Z2 nya kita substitusikan menjadi 2 cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6. Kemudian kita kelompokkan untuk min 5 cos pi per 2 ditambah 2 cos pi per 6 ditambah I min 5 sin pi per 2 ditambah 2 sin pi per 6. Nah, untuk cos pi per 2 itu adalah 0, kemudian cos pi per 6 itu adalah akar 3 per 1 ditambah kemudian sin pi per 2 itu 1, sin pi per 6 itu setengah. Kemudian kita hitung menjadi min 5 dikali 0 adalah 0 ditambah 2 kali akar 3 per 1 yaitu akar 3 ditambah I min 5 kali 1 yaitu min 5 ditambah 2 kali setengah yaitu 1. Kemudian diperoleh hasil akhirnya yaitu akar 3 plus 4i. Jadi nilai dari Z1 ditambah Z2 adalah akar 3 plus 4i. Baik, selanjutnya karena yang ditanyakan adalah bentuk polar, maka kita perlu menghitung mutlak dari Z1 ditambah Z2, di mana mutlak Z1 ditambah Z2 sama dengan akar dari akar pangkat 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat, diperoleh akar 19. Dan juga kita perlu mengetahui sudut atau tetanya dihitung dengan menggunakan arkestan. Theta sama dengan min 4 per akar 3, dimana theta diperoleh 1,63 pi. Nah, diperoleh karena berada di kuadran 4, maka penulisannya Z1 ditambah Z2 dalam bentuk polar sama dengan mutlak dari Z1 ditambah Z2 cos theta plus I sin theta, dimana nilai dari Z1 mutlak dari Z1 ditambah Z2 itu adalah akar 19, kemudian cos tetanya adalah negatif 0,37 pi ditambah I sin min 0,37 pi. Jadi diperoleh akar 19 cos 0,37 pi dikurangi I sin negatif 0,37. Sekian dari saya. Ya, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5 mengenai bentuk polar bilangan kompleks dengan operasi bentuk polar, yaitu ada 5: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga invers. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tunggu saran dan kritik yang membangun dari teman-teman dan juga dari Bu Nina dan Bu Pascal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.